Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku SDI Darussalam, dimanapun kalian berada, yang sama-sama mengharap ridho Allah dan magfirahnya. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, 23 sampai 24. Di mana di akhir ayat 23 Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum, yang artinya, dan para malaikat itu mereka masuk ke dalam surga serta berdiri di pinggir-pinggir pintu surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu pintunya sangat banyak sekali. Ya, pintu surga itu banyak sekali. Dan ini menunjukkan bahwa kapasitas seseorang itu masuk ke dalam surga itu berbeda-beda. Ada orang yang rajin sodako sehingga dia masuk ke dalam surga dengan sodakonya. Disebut dengan pintu surga, pintu sodako. Ada juga orang yang masuk surga dengan nama pintu surga yang bernama pintu sholat. Ada juga nama pintu surga yang bernama Ar-Royan. Dan ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang melaksanakan saum. Kemudian malaikat itu berdiri di pinggir surga, di pinggir pintu surga, lalu berkata kepada ahli surga yang akan masuk surga, salamun alaikum, assalamualaikum wahai ahli surga, bima sobartum, karena engkau adalah telah berlaku sabar, fani'ma uqbaddar, maka inilah sebaik-baik tempat kalian tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa sabar itu menjadikan salah satu syarat, atau sabar ini akan membawa kita, mendorong kita untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Berbicara mengenai tentang sabar, kadang diidentikan bahwa sabar itu hanya berkaitan dengan musibah, sakit, ya, ketika dapat musibah bersabar, ketika sakit bersabar. Padahal sabar itu tidak hanya sebatas itu saja. Sabar itu meliputi banyak aspek. Sabar dalam kebaikan, sabar ketika diuji dalam kekayaan, ya. Setidaknya dengan sabar ini merupakan jalan untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, setidaknya ada kita mendeteksi 5 macam-macam sabar yang memang terdiri di dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walanabluwannakum, kami akan menguji kalian, ya, hatta na'lama, sampai kami ini mengetahui al-mujahidina minkum was-sabirin, orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Jadi kunci masuk surga adalah sabar. Kita bisa mendeteksi bahwa macam-macam sabar itu adalah banyak. Hanya 5 di sini yang akan disampaikan. Pertama, sabar ketika menghadapi ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in, kami pasti akan menguji hamba-hamba kami dengan sesuatu, dengan perkara-perkara. Minal khaufi, dari rasa takut. Takut di sini, takut akan masa depan anak kita, takut kalau besok kita akan kelaparan, takut besok makan dengan apa, takut kalau kita ini tidak lulus seleksi, ujian, dan lain sebagainya. Sehingga dengan ujian rasa takut itu, kita akan menggantungkan diri kepada Allah. Wal ju'i, kemudian dari kelaparan. Lapar di sini bukan berarti juga kita tidak memiliki harta sedikit pun untuk dimakan. Tapi lapar di sini adalah
ketika kita sedang saum, kita menahan rasa lapar, kemudian kita sudah makan berapa kali, kita masih saja lapar, gitu kan. Maka ini adalah bagian dari ujian kehidupan yang harus dihadapi oleh setiap manusia, gitu. Minal khawfi wajib naqsi minal amwal, wajui wa naqsi minal amwal, juga kekurangan harta, ya. Harta di sini banyak juga, ya, kekurangan harta, sehingga ini adalah bagian orang-orang yang bersabar itu, dia pun harus bersabar ketika dia ditimpa dalam kekurangan harta. Kemudian wa nafsim, ya, walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus, juga diberikan kesabaran dari jiwanya. Jiwa di sini seperti hilangnya orang yang kita cintai, ya. Kemudian karena ada orang yang diuji dengan, seorang istri diuji dengan memiliki seorang suami yang sangat baik sekali, seorang suami yang sangat perhatian sekali, tapi usia suaminya itu tidak lama. Ada juga orang yang diuji dengan memiliki suami yang jahat, jelek perangainya, dan juga umurnya pun panjang. Sehingga inilah ujian-ujian dari Allah, ujian berupa kehidupan, ya. Wabasyiri sobirin, kemudian Allah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini, kita pun harus bersabar, karena Allah berfirman wabasyiri sobirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobatum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Ketika mereka diuji oleh Allah, mendapatkan ujian seberat apapun, lisan yang mereka ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka langsung berserah diri kepada Allah, bukan dengan mengatakan kata-kata yang tidak enak. Yang kedua adalah ujian menghadapi nafsu, ya. Ujian dalam menghadapi nafsu ini terdapat dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kami ilhamkan kepadanya adalah fujur, kefujuran dan juga ketakwaan. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi menghadapi nafsu itu dalam diri kita ini selalu ada kompetensi antara nafsu yang baik dan juga nafsu yang buruk. Itu selalu tarik ulur, tarik menarik antara yang baik dan yang buruk. Terkadang ketika kita akan melakukan kebaikan, di rumah kita memiliki niat, kalau sudah di sana atau kalau sudah di pengajian, saya ingin mencatat dan lain sebagainya. Saya ingin mendengarkan dengan penuh sekali. Tapi ketika sudah sampai di masjid, terkadang dia itu tidak sabar dalam menghadapi nafsu dirinya yang mencegahnya untuk kuat atau bersabar ketika mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz. Itu nafsu diri, ya. Kemudian ada orang yang kikir, ya. Itu ditarik menarik antara kikir yang bakhil dengan orang yang dermawan. Maka inilah dalam diri kita ini Allah menganugerahkan, mengilhamkan al-fujur, yaitu adalah kefujuran, kejelekan, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Maka di sini pun kita harus bersabar. Yang ketiga, kita pun harus sabar dalam berdakwah. Seorang DKM, dia menyusun acara, menyusun jadwal-jadwal dakwah. Terkadang tidak semuanya itu orang suka dengan kebijakan-kebijakannya, dengan cara-caranya. Maka teruslah berjuang selama Anda di dalam kebaikan, ya. Karena tidak semuanya ketika kita ini berdakwah, tidak semuanya akan menerima dakwah kita, ya. Pasti akan ada orang yang memiliki hati yang buruk untuk mencegah dakwah kita. Oleh karenanya kita tetap harus bersabar ketika berdakwah. Seorang ibu ketika menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat, kemudian anaknya melawan, maka tetap ibu pun harus bersabar dalam berdakwah menegakkan ajaran Islam di rumahnya. Seorang kepala rumah tangga begitu juga. Seorang dai lainnya dan lain sebagainya. Ketika Anda berdakwah, maka Anda akan mendapatkan tantangan di luar dakwah tersebut. Bersabar dalam menghadapi tantangannya. Hal ini seperti tertera di dalam surat Al-Insan ayat 24 dan 25. Fasbir lihukmi rabbika wala tuti'
terdapat dalam surat Luqman ayat 17. Ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunaya, wahai anakku, aqimi sholah, dirikanlah sholat oleh kalian, wa'mur bil ma'ruf, dan juga perintahlah kepada kebaikan, wanha anil fahsya, wanha anil munkar, dan juga cegahlah dari kemungkaran, wasbir ala ma'asobak, dan bersabarlah ketika engkau ditimpa musibah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebaikan, maka akan ada yang namanya cobaan, tantangan, penolakan dari siapapun. Maka Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wasbir ala ma'asobah, ketika berdakwah, dan bersabarlah apa yang menimpa kepadamu. Nah, ini adalah ujian kesabaran ketika dalam berdakwah. Yang ketiga adalah sabar dalam kebaikan. Ya, sabar dalam kebaikan ini dalam arti ketika kita melaksanakan ibadah, kita pun harus sabar. Hal ini tertera di dalam surat Al-Insan ayat 24 dan 25. Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah kamu dalam jalan Allah, dengan ketentuan Allah, dengan hukum-hukum Allah. Wala tuti' minhum asiman au kafuro, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang atau pendosa, au kafuro, atau mengikuti orang-orang kafir. Jadi dalam kebaikan pun kita harus bersabar, ya. Ketika kita melaksanakan saum Ramadan, kemudian lapar di siang hari, kita harus bersabar, ya, menahan rasa lapar. Kemudian ketika kita di malam harinya melaksanakan sholat tarawih, kemudian mendapatkan imam yang lama, kita harus bersabar supaya membuahkan sebuah pahala yang sangat besar di sisi Allah. Ketika mendapatkan musibah, kita harus bersabar, ya. Bersabar dalam kebaikan. Ketika bersedekah pun kita harus bersabar. Dan membaca Al-Quran, ya. Ada orang yang membaca Al-Quran kemudian tergesa-gesa karena sudah tidak sabar ingin selesai. Maka bersabarlah ketika membaca Al-Quran pun. Jangan tergesa-gesa. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran pun dengan tartil, sehingga bisa dihayati, bisa memberikan hidayah ke dalam hati kita, dipahami dengan seksama, ya. Oleh karena itu bersabarlah di dalam kebaikan. Wadkurisma rabbika bukrata wa asila, dan berzikirlah kalian kepada Tuhanmu bukratan, di waktu pagi, wa asila, maupun di petang hari, ya. Wa minal laili fasjud, ya, dan pada malam hari kalian bersujudlah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat malam. Jadi dalam hal kebaikan pun kita dianjurkan untuk bersabar, ya. Yang terakhir adalah yang kelima, sabar dalam menghadapi karakter orang. Hal ini karena karakter orang itu berbeda-beda. Ada orang itu yang ada orang yang perasaannya itu mudah tersentuh. Ada orang yang mudah marah, ada orang yang banyak yang sinis, ya, ada orang yang mudah dengki dan lain sebagainya. Tergantung berbagai penyakit yang dimiliki oleh banyak orang. Hal ini pun kita harus bersabar. Selama kita dalam kebaikan, jangan dengarkan orang lain mengatakan apapun. Terkadang kita ini mau berbuat kebaikan, kita mau sedekah. Kemudian ketika kita sedekah, ada orang yang berbicara, ada orang yang mengejek sedekah kita. Kita jangan hiraukan mereka. Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Dalam surat Al-Muzammil, bersabarlah ala ma yaquluna, atas apa yang dikatakan oleh mereka. Setiap kebaikan pasti akan ada yang mencemoohkan. Tidak semua orang itu akan setuju, atau tidak semua orang itu akan suka dengan apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Maka dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna, bersabarlah terhadap cemoohan banyak orang, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajron jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan tinggalan yang baik sekali. Jadi walaupun tidak suka dengan ucapan tersebut, maka tinggalkanlah dengan cara yang baik, ya. Karena tidak semua orang itu akan suka dengan kita, tidak semua orang akan suka dengan kepribadian kita, tidak semua orang akan suka dengan apa yang kita lakukan itu. Maka itulah sabar yang harus kita perhatikan. Minimal Anda mengetahui 4, ya, macam-macam sabar di dalam Al-Quran. Yang pertama,
kita harus bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan, ya. Yang kedua, kita harus bersabar dalam menghadapi hawa nafsu. Yang ketiga, kita harus bersabar ketika berdakwah. Yang keempat, kita bersabar dalam kebaikan, dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Yang kelima, kita harus bersabar dalam menghadapi karakter-karakter orang. Inilah jalan sabar yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah, sehingga nanti para malaikat akan menyambut kita di pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian dikarenakan kalian itu telah bersabar di alam dunia itu. Maka fani'ma uqbadar, maka inilah sebaik-baik tempat kalian kembali. Jannatu anni yadkhulunaha, dan juga surga, ya, surga Aden bagi orang yang bersabar. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga tersebut. Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan-keturunan mereka, ya. Kemudian malaikat masuk ke dalam surga, menunggu di pintu surga dan mengatakan, assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum wahai ahli jannah. Betapa indahnya, betapa bahagianya ketika itu orang-orang yang sabar masuk ke dalam surga melalui pintu sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi para pendengar yang dimanapun kalian berada, ya. Terapkan sabar di dalam diri kita, insya Allah akan menuai suatu kebaikan. Tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.